Tapi perjalanan belum berhenti di situ. Hukum adat terus berkembang. Dari Undang-Undang Silamolamo, lahir pula Undang-Undang Tariak Baleh, yang mengajarkan bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki. Salah tariak mangumbalikan. Salah cotok malantiengkan. Salah makan mamuntahkan. Artinya, kalau salah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum dijatuhi hukuman. Lalu lahirlah Undang-Undang 20A, yang sampai hari ini masih dijadikan dasar hukum adat di banyak negari. Di masa kejayaannya, Kerajaan Bungo Satangkai bukan cuma pusat pemerintahan, tapi juga pusat pengatur adat Lareh Koto Piliang. Disinilah mulai disusun adat secara sistematis, dari masyarakat yang tadinya hidup tanpa aturan, menjadi masyarakat beradat dan berdaulat. Bahkan, program seperti Malatieh, Mancancang, Manaruko, yakni membuka gurun dan rawa jadi sawah dan ladang, dimulai pada masa ini. Inilah tanda bahwa kerajaan tak hanya bicara kekuasaan, tapi juga kesejahteraan rakyat. Namun sebagaimana roda sejarah, kejayaan Bungo Satangkai perlahan digantikan. Sekitar pertengahan abad ke-14, lahirlah Kerajaan Pagaruyung yang mengambil alih urusan kedaulatan dan adat. Tapi, sumber segala adat tetap berakar di Pariangan. Makanya, pepatah Minang bilang, "Baadai ka Pariangan, barajo ka Pagaruyuang." Adat bersumber dari Pariangan, kekuasaan berada di Pagaruyung. Nah, Dun Sanak, begitulah kisah Kerajaan Bungo Satangkai, kerajaan yang meletakkan dasar hukum adat Minangkabau, membentuk dua sistem sosial besar, dan mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi untuk duduk bersilang, mufakat bicara.